pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari kita menjadi berarti saat kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Pengalaman indah berjalan bersamanya membuat kita mengerti akan indahnya arti kehadiran Tuhan di kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi panduan arah kehidupan kita. Kita mau satu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih banyak Bapa, Engkau mempercayakan kami untuk melangkah di hari ini. Dan kami percaya saat Kau izinkan kami untuk melangkah, kami tidak berjalan sendirian. Namun Tuhan terus menyertai dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa, di pagi hari ini kembali kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan hidup kami akan gelap. Tanpa firman Tuhan kami berjalan tanpa arah. Bersama-Mu Bapa, bersama dengan firman-Mu, maka kami akan berjalan di dalam terang benderang. Dan kami boleh melihat jalan-jalan yang harus kami lalui sampai akhirnya kami akan tiba di tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di tengah setiap keterbatasan kelemahan hamba-Mu ini, Engkau yang menyempurnakannya Bapa. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, di saat pagi hari ini kami boleh menikmati saat teduh, saat indah bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan, Engkau mau berbicara buat kami pribadi lepas pribadi lewat kebenaran-Mu pada pagi ini. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, hidup adalah pertandingan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bapak Ibu Saudara, kita juga sedang berada di gelanggang pertandingan, namun bukan di arena pertandingan olahraga, tapi kita sedang berada di arena pertandingan iman. Memang ketika kita berbicara tentang pertandingan, selalu kita mengkaitkan dengan pertandingan olahraga. Ada berbagai pertandingan olahraga yang kita kenal, di antaranya Pekan Olahraga Nasional atau PON adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diikuti oleh seluruh provinsi di tanah air. Ada Pesta Olahraga Asia Tenggara, yaitu SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Kemudian Pesta Olahraga Asia yaitu Asian Games, ajang multi olahraga yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dengan atlet-atlet dari seluruh Asia. Berikut ada Olimpiade, merupakan pesta olahraga internasional terbesar diikuti oleh 91 negara. Dalam pertandingan ini semua peserta mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak dadakan berlatih, namun jauh hari sebelum pertandingan mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik secara total, baik fisik, mental, dan pikiran. Hal yang tidak pernah mereka lalai adalah berlatih terus-menerus dengan disiplin, giat, dan taat terhadap arahan dan bimbingan pelatih mereka. Saat pertandingan tiba, para peserta harus bertanding dengan baik sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan menyelesaikannya dengan baik sampai mencapai garis akhir yang sudah ditentukan. Dalam pertandingan iman, kita pun harus bertanding dengan baik untuk mencapai garis akhir. Garis akhir dalam pertandingan iman adalah akhir kehidupan atau kematian. Namun tidak seperti dalam pertandingan olahraga lari, garis finish bagi semua pesertanya adalah sama. Contohnya, short sprint, lari jarak 100 meter, ada medium sprint, lari jarak 200 meter, ada long sprint, lari jarak 400 meter. Kemudian ada lari jarak jauh atau biasa disebut sebagai lari maraton. Para peserta lari ini diharuskan menempuh lintasan yang memiliki jarak 3.000 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter. Dalam pertandingan iman, jarak tempuh atau durasi sampai akhirnya seorang tiba di garis akhir tentunya berbeda-beda. Rasul Paulus menyampaikan dan mengingatkan kepada Timotius dan kita semua, bukan hanya di garis akhir kita harus fokus, tetapi sangat penting juga
Kita harus memperhatikan kehidupan kita saat ini dan sepanjang perjalanan yang kita lalui sampai akhirnya kita tiba di garis akhir. Dalam pertandingan iman, Rasul Paulus memberikan kita prinsip-prinsip yang sangat penting. Prinsip yang pertama, totalitas. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kalimat larilah begitu rupa merupakan sebuah penekanan bahwa dalam sebuah pertandingan diperlukan totalitas untuk mengupayakan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan untuk dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata pesimis, dan tidak berhenti berjuang sampai akhirnya bisa tiba di garis akhir. Saya teringat kisah seorang atlet yang punya daya juang tinggi bernama Derek Redmond. Banyak atlet yang namanya harum lantaran dikenal karena prestasinya mengagumkan di Olimpiade. Namun nama Derek Redmond, pelari asal Inggris, dikenal bukan lantaran torehan medali emas, melainkan semangat juang yang ditunjukkannya di arena pertandingan. Penduduk dunia tak akan pernah melupakan sebuah kejadian fenomenal yang terjadi pada Olimpiade musim panas Barcelona pada tahun 1992. Derek Redmond telah menciptakan sebuah sejarah dan kisah yang membuat para penduduk dunia terharu dan bercucuran air mata. Tak hanya dikenal sebagai atlet lari, Derek juga telah membuktikan mentalnya yang sekuat baja. Walaupun saat itu ia tidak menang, bahkan sampai di garis finish di urutan terakhir. Namun namanya akan selalu diingat oleh dunia. Ia lahir di Inggris pada tanggal 3 September 1965. Ia pernah menjadi pemegang rekor lari 400 meter. Ia juga pemegang medali emas untuk lari 4x400 meter. Ada banyak fakta menarik sekaligus menginspirasi dari kisah hidupnya, termasuk ketika ia mengikuti Olimpiade tahun 1992. Saat mengikuti lomba lari cepat 400 meter, Derek menciptakan sebuah kisah fenomenal. Sekalipun ia berada di urutan terakhir saat mencapai garis finish. Seperti atlet lari pada umumnya, Derek juga punya ambisi untuk jadi juara. Tapi siapa sangka ketika menempuh jarak 150 meter, tiba-tiba ia merasakan sakit tak tertahankan di kakinya. Seolah terbakar rasanya. Bukannya berhenti atau menyerah, dia berusaha tatih-tatih melanjutkan larinya. Derek menceritakan pada Daily Mail bahwa saat itu ia merasa sangat percaya diri. Saat pistol tanda perlombaan dimulai meletus, ia langsung semangat untuk bisa secepat mungkin mencapai garis finish. Kemudian ia mendengar seperti ada sesuatu yang pecah dan rasa sakit menjala di kakinya seperti baru ditembak. Rupanya ia mengalami cedera hamstring, yaitu cedera yang menimpa 3 kelompok otot yang ada di paha bagian belakang. Saat tahu dirinya cedera, Derek tak berhenti begitu saja. Sekalipun peserta lainnya sudah mencapai garis finish, namun ia tak lantas berhenti. Padahal bisa saja ia berhenti dan tak melanjutkan lari, karena toh hasilnya akan sama saja. Dia akan jadi pelari dengan urutan paling akhir. Derek Redmond mengatakan, "Aku memutuskan untuk lanjut menyelesaikan perlombaan itu dan bertekad untuk mencapai garis finish." Karena cedera tersebut, Derek tak bisa lagi lari. Ia pun memutuskan untuk berjalan dan dengan didampingi ayahnya yang adalah pelatihnya, Derek berusaha mencapai garis finish dengan berjalan kaki meski tertatih. Ada kalimat yang terus diulang-ulang oleh sang ayah untuk menyemangati anaknya. "Kamu sudah jadi seorang juara, tak perlu lagi membuktikan apapun." Sang ayah merangkulkan tangan Derek ke bahunya. Keduanya berjalan perlahan-lahan sehingga mencapai garis akhir perlombaan. Dalam lomba lari di Barcelona tahun 1992 itu, Derek akhirnya bisa mencapai garis finish. Sekalipun dia berada di urutan terakhir, tapi ia tetap merasa beruntung karena ada ayahnya di sisinya. Kami melewati garis akhir perlombaan dengan saling berangkulan. Hanya ada aku dan ayahku, pria yang sangat dekat denganku. Setelah akhirnya berhasil menyelesaikan perlombaan meski kondisinya cedera, ia mendapat standing ovation yang sangat luar biasa. Prinsip yang kedua, menguasai diri. 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Rasul Paulus menyampaikan pesan yang sangat penting, yaitu penguasaan diri dalam segala hal. Mengapa penguasaan diri mutlak dimiliki setiap orang yang ada dalam gelanggang pertandingan? Pertama, agar kita dapat menghadapi situasi yang tidak diinginkan dan mampu mengatasi frustasi atau ledakan emosi. Kedua, agar kita tidak cepat puas dengan apa yang sudah kita raih dan kita tetap semangat mencapai sesuatu yang lebih berharga. Ketiga, supaya kita dapat mengantisipasi keadaan dengan berbagai pertimbangan secara objektif. Keempat, supaya kita dapat mengontrol keputusan yang akan kita ambil bukan didasari oleh emosi atau ambisi, melainkan melalui suatu pertimbangan. Prinsip yang ketiga, bertandinglah dengan benar. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Surat ini dibuat oleh Rasul Paulus untuk Timotius, anak yang sangat dikasihinya. Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai anak yang sah di dalam iman. Oleh karena itu, Rasul Paulus punya harapan yang besar agar kehidupan Timotius sebagai hamba Tuhan senantiasa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidup dalam pertandingan yang benar, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang telah diterimanya. Pesan Rasul Paulus sangat tegas, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dalam sebuah pertandingan, hal yang harus dimiliki oleh pesertanya adalah bersikap sportif, jujur, tidak melanggar aturan, dan tidak curang. Prinsip yang keempat, memelihara iman. 2 Korintus 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dalam pertandingan iman, kondisi pada saat mencapai garis akhir akan menentukan seorang menjadi pemenang atau tidak. Seorang menjadi pemenang kalau ia tetap memelihara imannya. Memelihara iman artinya tetap menjaga iman kepada Tuhan Yesus sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami rindu boleh mengakhiri pertandingan hidup kami dengan baik hingga akhirnya kami sampai di garis akhir. Engkau yang membimbing kami di dalam arena pertandingan ini. Terima kasih Tuhan. Kami terus mohon pimpinan-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku,
kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami dituntun, kami dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh akhirnya mencapai garis akhir pertandingan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kembali Kau mengingatkan kami sedang di arena pertandingan. Kami sedang menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kami. Namun Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan ajar kami untuk tidak menyerah. Tuhan ajar kami untuk kami terus semangat menjalani kehidupan kami. Apapun tantangan yang kami hadapi sepanjang arena pertandingan hidup kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami mengalami suatu hal kelemahan, Engkau justru berada bersama dengan kami, mendekat kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk boleh sampai di garis akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa punya semangat dan juga kami senantiasa merasakan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami akan menang sampai di garis akhir kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.